selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak mudah menjadi yang kau minta. Ku pasrahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, bukan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musisi Indonesia. Tadi kita udah mendengar sedikit dari Bu Uli ya, mendendangkan suaranya, gitu kan. Nah, ini kebetulan kita ada di episode keempat untuk dari podcast mininya Asosiasi Rumus Salindo. Jadi kita langsung saja ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang soal sejarah Bu Uli mulai berkarir. Siap, Bu Uli ternyata ketemu lagi kita ya. Nah, kawan-kawan semua ya, tadi udah mendengarkan Bu Uli sedikit mendendangkan suara peraknya, bukan emas lagi. Nah, ini kebetulan Bu Uli ini sejak berkarir mungkin saya pernah mengikuti juga karena dengan saya satu sekolah di SMA. Oke, Bu Uli silakan perkenalkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uli, dikenal. Sebetulnya nama saya Yuli Purwanti, tapi orang-orang mengenal nama saya Uli. Udah biasa nama panggung itu, nama sehari-hari juga udah biasa. Oke, Bu Uli bisa dipaparkan sedikit bagaimana Bu Uli dulu memulai karir mungkin. Ya, makasih. Sebetulnya saya dari sejak kecil, dari kata orang tua saya, kata-kata tetangga gitu, dari umur berapa, 2 tahun, 3 tahun ya, 2 tahun, 4 3 tahun, ya. tahun, suka ditanggap sama tetangga-tetangga. Uli sini nyanyi, dikasih uang berapa sih? 50 perak. 50 perak. Berapa 50 perak dulu, 100 perak. Iya, perak. bangga gitu ya. Ditanggap gitu lagi umur-umur gitu. Dan alhamdulillah waktu umur 10 tahun pertama kali ikut lomba nyanyi. 10 tahun, berarti udah SD dong? Udah SD. Oke. Pas SD umur 10 tahun baru ikut-ikutan. Kalau dulu mah TK teh jarang ya. Ya, TK belum ada lomba-lomba gitu, paling dari tingkat SD. Salah satu pertama kali ikutan itu waktu lagu-lagu Nike Ardila. Oke, Nike Ardila, ya. Alhamdulillah pertama kali dapat juara 1. Juara 1. Sebelum itu pernah di tingkat RW dulu Agustusan ceritanya. Agustusan juara 1. Dari situ ikut lomba-lomba yang diadakan. Kalau dulu ada itu apa? Matahari ya, Matahari. Ya. Matahari dari sini sekarang Mega M pindah ke Padayungan. Ikutan cuma ya gitu aja, bukan rezeki kali ya. Ikutan paling nggak juara 1, cuma juara 1 teh pertama kesananya paling juara harapan, masuk final nggak apa-apa. Sampai ikutan lomba itu tahun 99 waktu SMP akhir. Sama itu teman saya ada juga yang suka ikutan. Kita berdua sebagai perwakilan dari sekolah. Kita ngambil nama baik sekolah. Oke, dulu sampai berapa? Sampai Pasundan. Oh, Pasundan. Oke, lanjut ya. Sampai Pasundan. Kebetulan sekali di SMP Pasundan itu guru seninya juga suka main keyboard. Oke. Dari SMP ada hajatan guru kita yang jadi dari SMP kita sudah biasa ke wedding satu tempat muter. Oke. Sampai ya alhamdulillah yang pasti
Dari tahun 2000 saya sudah biasa acara wedding itu Oke. ceritanya. Teman-teman, ini kan sekilas tadi udah bicara sampai tingkat SMP. Kebetulan kalau pas di SMA-nya sama saya bareng gitu ya. Mungkin ya walaupun beda apa ya namanya, beda kelompok. Karena memang waktu di sekolah Bu Yul ini kan di kakak kelas saya ini. Beda setahun ya. Cuman kalau di seni kita bareng. Nah, artinya bisa dijelaskan sedikit zaman SMA. Iya, gini Om Bek, inget gak? Sebetulnya SMA Pasundan itu belum ada alat. Belum, ya. Nah, seketika dari murid-muridnya suka ada nyanyi, baru alhamdulillah sound system beli, dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi gini, lagi sekolah pun saya biasa kalau ada acara, tapi saya nggak pernah bolos. Kalau ada acara bilang, Pak Bu, saya izin mau acara. Dispen lah ya. Tapi kadang-kadang ada juga player yang jemput ke sekolah. Oke. Player luar. Dari luar jemput sekolah minta izin. Tapi alhamdulillah, walaupun sering izin gitu, tapi peringkat loh di kelas, peringkat loh. Ada masuk beasiswa ya. Gitu iya, sampai alhamdulillah setiap akhir tahun, setiap mau caturulan dulu kan, kita kan ada iuran SPP. Kalau peringkat 1 itu ada gratis. Bebas. SMA Pasundan itu gitu. Ya, alhamdulillah kita syukuri aja dari semenjak itu, berarti saya dari SMP sudah bisa ngisi-ngisi di wedding, ngisi ke kafe, sudah bisa menghasilkan uang. Jadi tidak membebani orang tua, alhamdulillah. Oke. Nah, ada hal menarik mungkin dulu ketika kita ngisi juga ya. Iya. Bahasa Sundanya diburuhan sabaraha. Maaf ya kaki. Diburuhan sabaraha. Pertama kali. Tapi itu kan kita ketemu sekolah ya. Iya, sekolah lah. Nggak pure job gitu. 25.000. Jadi dulu saya kan dikasih nih, kita udah selesai acara. Ya kita sih sebenarnya sebagai siswa gak mengharapkan uang. Karena kita kan instruksi guru ikut aja. Kebetulan di pas saya waktu momen SMA, saya mungkin kelas 1, kelas 2 saya. Nah itu alat band udah full lah. Nah ternyata kita dikasih amplop, ya alhamdulillah. Ya kan? Zaman dulu 25.000 ya gede lah. Memang kafe juga mengeluarkan segitu. Budget kafe juga tahun 2000-an lah, 25.000 per orang. Tapi ya kita syukuri alhamdulillah zaman dulu Pak Merenannya. 25.000 dulu ya, mungkin sekarang sekitar berapa? 100 lah anggaplah ya. 250. Oh, iya, kalau penyanyi itu. Penyanyi itu 250 kali ya. Berarti dulu kita gede baru 10.000 ya. Tahun 2000, sekarang 2025, 25 tahun. 25 tahun. Alhamdulillah masih kita diberi rezeki, walaupun ya acara tidak sepadat dulu. Oke. Ya kita sama lah halnya ya zaman sekarang. Mungkin perbedaannya dari sekarang udah zamannya digital yang luar biasa. Kalau dulu kita kan ngulik lagu apa semua itu emang di sekolah. Jadi alhamdulillahnya sekalipun kita anak-anak di sekolah itu, kalau pas waktu sekolah ya sekolah. Iya. Ya kan? Benar. Nah, terus kita dispen ke sekolah, akhirnya kita semua ini dapat beasiswa. Ya, alhamdulillah. Saya pun 3 tahun gak bayar sampai 3 tahun full. Kan? Nah di sini mungkin cerita sedikit setelah masa-masa sekolah selesai ini kan Bu Yuli udah menikah ya. Nah, boleh diceritakan ya menikah dengan siapa, terus bagaimana, tahun berapa? Oke. Ya sebetulnya waktu keluar sekolah saya dapat beasiswa ke Unpad. Tinggal masuk. Tapi karena jadi nggak berpikir panjang lah gitu. Tadinya nggak berpikir panjang. 2005, September 2005. Berarti 2005 keluar sekolah 2 tahun? 3 tahun? Iya, 2 tahun. 2005 itu kebetulan papahnya anak-anak itu kan satu sekolah, tapi memang sudah keluar, dia kakak kelas. Maksudnya dia kakak kelas lah ya. Ketemu lagi. Saya aktif dulu juga, anak-anak aktif. Berarti 2000. Jadi memang udah kenalnya udah lama, cuma waktu kelas 3 SMA itu pun ya mau berakhir sekolah baru jadi temen dulu gitu. Berarti pacaran anggap lah ya, jangan pacaran apa ya. Kan ini ya Om Be ya, boleh curhat sedikit. Boleh sedikit. Boleh curhat. Saya itu
pergaulan di nyanyi tapi nggak gonta-ganti. Oh, maksudnya nggak gonta-ganti laki-laki. Iya, Ya, kayaknya ya, ya, karena ya. nggak mau gitu. Nah, Gitu menyindir saya tuh. bener loh, Kamu bener, gitu. bener. Kita surat-suratan dulu, mas Oh surat-suratan iya ya, iya iya, zaman kita surat-surat ya. Oh benar-benar surat-suratan. memori Terus, gitu. ya Allah, ya Rabbi, bajunya seru-seruan Tapi itu nggak ya. apa-apa Seru kita banget. mah. Cerita curhat-curhat lah. Itu sampai akhirnya saya memutuskan ketemu lagi, emang temen kan, ketemu Hmm. lagi sama papanya, nikah, alhamdulillah sampai Nggak, sekarang. memang zaman dulu kan pacaran kita ya sebatas jangankan Telepon ya rumah. jangankan kita dengan orang luar di sekolah pun cuma sekedar ya kita ketemu sekolah aja. Iya, bener, Hah? bener. Ya kan? Ya, ada cerita di sekolah. ada ada cerita di sekolah, Opi. Zaman kita gak zaman kayak zaman sekarang. Kalau sekarang kan kelihatan ngeri lah ya. Kita mah udah was-was lah. Kalau sekarang mah ya kenapa saya memutuskan dulu nikah muda. Saya nikah 20 tahun, 20 Usianya. tahun. 20 tahun lebih lah, 20 tahun. Enggak, maksudnya usia Uyulnya. Enggak, usia sayanya Oke. 20 tahun lebih. Memutuskan ya karena ya takut gitu aja. Udahlah gitu. Ya, alhamdulillah berjalannya waktu salah gitunya. Saya itu anak bungsu. Oke. Sampai mama melang gitu. Takut. Khawatir lah ya. Khawatir. Anak bungsu yang tidak pernah tahu dapur. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah tangga saya mengikuti, alhamdulillah bisa mengurus rumah. Oke, kan dulu mah Bu Yul kalau cuma bisanya masak mie direbus. Masak air. Masak air, bikin telur selesai. Ya alhamdulillah, berarti kan ada sedikit hikmahnya. Artinya ternyata kalau memang kita berniat segala sesuatu kita bisa laksanakan ya. Alhamdulillah. Dari saya nikah juga saya tidak pernah berhenti nyanyi. Oh, masih tetap job berjalan. Nggak pernah berhenti. Sampai pernah ada yang gosipin, Yuli nggak boleh sama suaminya. Kayak siapa yang bilang gitu? Enggak. Cuma kita kan bukannya gini beda profesi, tapi tahu batas kita juga. Ada batasan lah ya. Alhamdulillah, gitu ngertilah, saling ngerti. Dia tidak punya anak-anak, tidak pernah mencampuri urusan kerjaan. Yang benar bersyukur, istri juga sudah yang namanya udah rumah tangga bisa ngebantu ya. Kebutuhan kita sendiri bisa menutupi gitu kan, tidak harus meminta. Memang saya sudah biasa mungkin ya Om ya, dari kecil keadaan orang tua gimana, saya tidak pernah minta mah ini itu, nggak pernah. Kita lihat situasi keluarga mendekat. Keluarga ini. Saya juga sama di zaman SMP dulu saya mengalami. Saya juga kerja sendiri, jadi pengen apa-apa kita mah sendiri. SMA kita sendiri. Artinya saya sama Bu Yuli ini kan bareng-bareng satu. Kalau dulu mah satu ekstrakurikuler musik sama Bu Yuli ini. Jadi kita mendapatkan uang itu, wah alhamdulillah banget ya kan. Alhamdulillah. Ya study tour juga sendiri. Kita nggak minta, cuma emang biasa bekal dikasih, tapi kita nggak mau membebankan orang tua. Memang orang tua juga nggak ini, tapi ya kita nggak mau membebankan. Pengen mandiri sampai sekarang pun. Alhamdulillah ya. Nah, karena Bu Yuli dari dulu ya. Ingat kita kalau orang tua tuh ya beda mungkin didikan orang tua dulu kan mungkin agak apa ya, bahasanya sekalipun kita ini tapi nakal di sekolah masih di dalam batasan, artinya orang tua tetap mengontrolnya luar biasa. Beda jangan zaman sekarang lah. Sekarang makan saya punya anak juga, minta kan. Dulu malah kadang gini, Ma ini ya nanti ya. Kan orang tua dulu ya. Tapi kita yang tahu sebenarnya ya. Begitu orang tua mau nggak ngambek, udah weh gitu.
orang tua mata kita juga Enggak, belum ada ya gitu iya kita udah tahu kan. sebenarnya, cuma kita gak mau manjangin masalah, udah biarin aja lah. Alhamdulillah, alhamdulillah Heeh. bisa sendiri sampai sekarang, tapi mungkin kita ada di atas, ada di bawah juga ya. Kalau mengingat dulu saya nyanyi itu hampir bukan weekend aja, hari-hari biasa juga Ya weekday lah sering, tetap. sering alhamdulillah. Semuanya bisa tercukupi. Beda dengan sekarang mungkin ya, sekarang mah zaman. Nah, Bu Yu tadi menyingkat sedikit ya, gak apa-apa kita mah curhat-curhat karena memang mohon maaf ya kawan-kawan karena memang Bu Yuli ini kan temen kita gak terlalu dekat tapi di musik mungkin dekat gitu aja. Artinya kalau ada ketemu tuh kayak kayak chemistry kita dapat aja kalau ngobrol sesuatu. Nah makanya tadi dikatakan Bu Yuli kan banyak hikmahnya nih untuk masalah keluarga sebagainya, keadaan ya kan. Nah ibu masih ada nggak sekarang? Ada, masih Wah alhamdulillah. alhamdulillah kalau masih ada ibu ya kan. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah kedua orang tua saya tidak pernah menyusahkan anak-anak. Ya. Sekarang ya. Tapi dua-duanya masih ada. Oh Dua-duanya. masih aman alhamdulillah kalau saya udah gak ada satu ya kan. Oke oke Alhamdulillah. oke. Nah sekarang kalau melihat dari segi-segi perkembangan musik mungkin ya supaya tidak sedih lagi nih Bu Yuli ya. Kalau nggak dibelokin nanti sedih lagi nih. Oke, mulai melihat perkembangan Bu Yuli ini sampai detik ini di tahun 2025 ini Bu Yuli masih bisa eksis bersaing dengan generasi muda. Nah Alhamdulillah. ada nggak apa yang namanya satu wejangan ataupun kiat-kiat untuk menuju bahwa bagaimana mempertahankan eksistensi? Kalau mempertahankan sih, alhamdulillah ya karena mungkin punya masing-masing orang punya kekuatan sendiri ya. Kalau di nyanyi itu barangkali persaingan semuanya pekerjaan pasti ada persaingan. Yang pastinya kita bertahan dengan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Tidak melihat orang lain seperti apa. Gitu. Kita yakin kalau kita bisa insya Allah kan. Tapi kan kita yakin juga rezeki itu dari Allah ya. Oke, Nah, rezeki dari Allah. Tapi kita harus ikhtiar kan. Terus saya memang kadang nggak pede ya seorang perempuan. Kalau penyanyi itu kan udah rumah tangga, udah mau umur 30, 35, mau 40 mau udah gitu kan. Tapi alhamdulillah rezeki dari Allah masih bisa bertahan. Kiat-kiatnya gitu aja. Kalau sekarang kan mengikuti zaman, genre lagu-lagu apapun saya ikuti. Dulu kan saya nggak pernah nyanyi dangdut ya. Oh iya bener, enggak ya kita ya pop murni lah ya. Masuk ke salah satu kafe, saya dijadwalkan 3 penyanyi dangdut, saya penyanyi pop. Nah, saya penyanyi pop, saya duluan. Terus saya nggak pernah fanatik lagu itu dangdut enggak. Belajar, oh ternyata saya bisa belajar. Jadi saya belajar bukan dari kaset apa, jadi belajar langsung lihat mereka. Lagu-lagu kan dulu lagu-lagu dangdut berat ya, beda dari sekarang. Kalau lagu-lagu dangdut asli itu kan lebih enak daripada sekarang gitu. Alhamdulillah kiat-kiatnya juga supaya bisa bertahan sih sepertinya kembali ke diri sendiri kata saya juga. Nah ini yang Bu Yuli gak sadar kalau saya simak barusan, eksistensi yang Bu Yuli sampai sekarang bisa bersaing dengan generasi muda karena Bu Yuli ada satu karakter ketika kita ada teman apa tuh namanya partner dinyanyi di hari acara tersebut, Bu Yuli bisa melihat nih sebagai nyanyi dangdut itu seperti ini. Artinya di sini kan itu salah satu kiat juga karena Bu Yuli melihat rekanan Bu Yuli itu seperti nyanyi dangdut itu seperti ini cakepnya kan gitu ya. Jadi gini, kalau kita dari sedang acara kita itu satu tim, tidak bisa ayo kita bareng-bareng, tidak bisa masing-masing gitu, tidak bisa masing-masing. Nah itu yang Bu Yuli gak sadar sebenarnya. Artinya Bu Yuli ini udah dapat partner, bukan malah Bu Yuli menganggap ini pesaing, tapi lebih ke ini partnerku nih, yang harus kita bareng-bareng kan gitu ya. Oke paham. Nah itu mungkin salah satu yang sampai detik ini saya tahu Bu Yuli ini jobnya bisa dikategorikan kenceng. Kalaupun Bu Yuli sendiri ke saya ngakunya, aduh sepi gitu kan ya. Emang iya ya. Saya memang ya mungkin kadang gini, saya jauh dari bersyukur tapi alhamdulillah ya ada kata-kata gitu. Ternyata alhamdulillah masih bisa bertahan. Kan tidak nyanyi saja, saya suka ngejurinya. Nah kayak gitu, MC juga kan. MC juga. Tapi alhamdulillah masih bisa
hamil, melahirkan. Cuma sebulan 2 bulan nyanyi lagi, alhamdulillah. Yang paling ini 2008 saya memutuskan hijab. Oke, oh berarti 2008. 2008 Oh memutuskan iya di iya. hijab. Bukannya dari zaman sekolah udah Enggak, hijab? Hah? sehari-hari di hijab tapi nyanyi tidak. Oke, oh nyanyinya, performnya enggak. Oke Nyanyi oke oke. tidak kan. Dari 2008 sempat berpikir ini. Kan dulu jarang penyanyi pakai Hijab ya kerudung. ya ya. Gimana cara mengurangi acara? Tapi Hmm. ya bismillah aja, bismillah. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Pernah sampai ada yang mengkritik, dia udah ngasih job lumayan lah, bukan dari biasa job wedding biasa. Sampai gini, sudah mau ada acara, oh jangan pakai hijab. Oh kenapa enggak? Ini cina acaranya dengan alasan acara anak ABG. Gitu. Dulu. Ya, bukan rezeki kita. Udah saya kasih ke teman saya. Dilepas aja. Dilepas. Kasih ke teman saya. Dah, itu nggak boleh pakai hijab. Sampai ada gitu. Ya alhamdulillah tidak tergoda sama sekali. Sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah walaupun di rumah masih. Kalau di rumah ya nggak masalah dong. Masih. Ya kan kita di rumah kalau dengan suami dengan anak nggak masalah. Cuman kan di sini ada petikan yang luar biasa yang saya simak. Ternyata kita pakai hijab pun tidak menghalangi rezeki kok. Iya. Ya kan? Iya. Nah kalau saya mengira dulu memang zaman sekolah juga kita emang udah sudah tertutup. dihijab, Oh berarti pas performnya aja. Iya. Kalau Oke. sehari-hari memang berpikir gitu kan. Kita sehari-hari pakai kerudung. Oh nyanyi enggak dulu berpikir gitu. Sedikit-sedikit lah kita juga ngikuti maksudnya. Era-era zaman lah ya kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang maaf di salah satu gedung itu kenapa saya bisa bertahan. Kerudung sampai kalau ada penyanyi yang partner yang tidak dikerudung suruh dikerudung karena mengikuti saya di kerudung. Oke, ya nggak masalah. Artinya kalau begitu kan berarti memberikan hal yang positif nih untuk teman-teman yang lain bahwasannya hijab itu bukan menghalang. Ya. Yang artinya yang kalau memang kita masih bertalenta ya udah jasa kita untuk entertain aja kan gitu. Nah itu mungkin sedikitnya teman-teman ya untuk kita bicara soal di musik. Nah sekarang mungkin pertanyaannya lebih ke harapan untuk regenerasi khususnya di kota Tasikmalaya. Nanti kita bahas untuk pemerintahannya. Nah sekarang harapan untuk regenerasi seperti apa? Ya harapannya walaupun mengikuti zaman, tapi tetap berkarakter. Ya saya ini ke anak generasi sekarang, jangan hanya genre itu aja. Mohon maaf, yang saya lihat sekarang, kalau genre pop. Kalau genre dangdut. Saya waktu SMA, dulu itu pas Sarip, sebelum jadi wali kota, iya. jadi wakil dulu, saya SMA, setiap malam Jumat saya jadwal di rumahnya. Hampir setiap malam Jumat. Ngisi. Sampai beliau itu jadi wakil 5 tahun sampai beliau jadi wali kota, saya masih bisa bertahan. Kenapa? Saya mengikuti genre-genre lagu-lagu tembang lawas walaupun saya masih SMA sampai saya menikah. Terus kan orang-orang jadi tamu-tamunya juga beda-beda. Tapi sekarang saya lihat beda zaman. Zamannya mengikuti memang era zaman sekarang, lagu-lagu sekarang tidak ada sama sekali lagu-lagu. Ya gini, yang saya ini untuk kesimpulannya itu bahwa memang kalau mungkin di zaman sekarang ini mainnya tuh yang terpenting ini konsep gua kan gitu. Ya. Sisanya lu mau bayar gua ya udah selesai, ini konsep gua. Kalau kita zaman dulu enggak, kita ini mengikuti melihat nih audiensnya. Iya. Kita udah ngonsep lagu berapa puluh dengan karakter kita, kalau kita datang ternyata, ini usianya lawas nih. Mau gak mau kita bubarkan, artinya konsep itu kita rubah seketika. Nah itu mungkin yang terjadi, yaitu juga harapan-harapan saya juga seperti itu. Artinya lebih etika untuk kita menawarkan jasa kan tergantung lihat dari audiens. Nah, Bu Yul kan sedikitnya kenal lah, mungkin kalau deket enggak ya, tapi kan minimal pernah masuk di arena-arena pemerintahan acara nih. Nah,
harapan Bu Yung untuk pemerintah bisa ke musisi ini seperti apa kan gitu. Justru itu kan yang sering saya bahas Oh udah bahas ya? iya, Entar dulu Bu Yung ini masuk di apa tuh? rumpun Musik musik. Dewan kan ya? Iya. Nah itu mohon maaf nih saya baru ingat Bu Yung ini memang salah satu juga anggota dari rumpun musik Dewan Dewan Kesenian Kota Kesenian. Tasikmalaya. Oke, boleh ceritakan Bu Yung. Ya, sebetulnya kita sering dibahas, tapi ada yang lebih ini lagi di Dewan Kesenian. Tapi kita kadang sulit ya. Kayak gini, Om Bey, di kafe sekarang yang banyak-banyak ini di kafe bayaran budget berapa? Oke. Maaf sekarang. Tapi kita kembali lagi ke kitanya. Hmm. Sulit ya Om Bey, kadang ada beberapa ada penyanyi atau player, atau maaf ya, saya tidak menginikan ke salah satu, cuma Hmm. kayak band, cuma dibayar berapa juga, tapi di sini kan mungkin mereka hanya hiburan saja, Hmm. beda dengan kita-kita yang sudah Profesi lah, profesi gitu profesi, tapi ya. kita nggak bisa, oh si ini itu nggak bisa gitu, tapi Hmm. mungkin kita kembali ke diri kita sendiri, oh udah mungkin kata kata tadi juga kita ada di atas, ada di bawah juga. Kita sering mengadakan, "Yuk ini harus gimana?" Sering, tapi kan yang menjalankannya kalau hanya kita-kita saja, tidak ada maaf, tidak ada dari diri Iya, masing-masingnya, iya, iya. tetap aja kembali ke diri kita lah Ya. segala Iya, sesuatunya juga. memang saya juga lihat seperti itu bahwa yang kita dilema ini sekarang ini kan gitu. Bagaimana meningkatkan untuk budgeting talent kalau ternyata kita sendiri pun melihat si tempat yang membutuhkan talent ini pun sembarangan. Mhm. Artinya kalau kita pribadi sebagai talent ya gimana terserah kan, artinya ada yang mau dengan segitu ya ambil silakan. Iya, Kita mah kebanyakan gak ada gitu. ini. Cuma kan Tidak mhm, lebih baik kan di sini kan ada beberapa poin yang memang harus apa tuh kita lebih pertahankan, kita lebih diskusikan. Nah, dari pemerintah, harapan pemerintah untuk secara pandangan Bu Yulaya seperti iya, apa nih? harapan kepada pemerintah, "Yuk ini harus gimana gitu." Diskusi Kan lah ya. diskusi. Banyak loh orang-orang yang menggantungkan hidup dari seni kan. Hmm, hmm, hmm. Itu dari seni juga banyak termasuk saya lah. Meskipun meskipun saya ada pasangan yang bertanggung jawab tapi kan itu sudah biasa. Saya jujur aja saya sudah profesi, saya sudah kerjaan ini dari ini gitu, dari musik gitu. Tapi alhamdulillah ya kembali lagi mintanya juga sulit sih, sebetulnya sulit ini juga. Kalau tidak ada kesadaran dari diri sendirinya gitu aja. Ya kepada pemerintah juga, ayo kalau bisa kita diskusikan, Ada ini sedikit harus inovasi lah ya. mhm, Oke, ada mhm. sedikit inovasi mungkin yang bisa apa ya? Kita mah hanya sekedar harapan Bu Yul lah kita mah Iya ya. harapan. Harapan pemerintah ini ada perhatian lebih lah. Soalnya kan musisi-musisi kita sih keren-keren Oh, loh, udah potensi banyak ya. banyak yang berkarya ya, sampai ke luar juga. Sayangnya gitu, ini wadahnya gimana gitu, memang sudah ada wadah juga kan Hmm. itu, tapi kan tetap Enggak, masing-masing. memang gini loh. Kalau secara global, kalau potensinya pun ada, terus talentnya pun bisa bersaing dengan luar. Kalau pemerintah tidak ikut andil di dalamnya tetap Tetap ya. nol lagi. Nah itu yang mungkin pembenahan mudah-mudahan di apa ya di masa periode Sekarang ya, sekarang pemerintahan sekarang yang lebih baru diperhatikan, ya harapan kita sama. lebih diperhatikan. Lebih bisa masuk ke arena kita, mana membedakan mana yang profesi, mana yang enggak. Mhm. Nah itu kan memang harus dibagikan grade B ini harus ada. Kalau nggak ada seperti itu ya udah Dulu tumpang tindih kan mhm, gitu. sebetulnya dulu itu saya sebelum aktif di organisasi, saya di PAMI aktif, Mami ya aktif juga. ya Oke. aktif, terus di Rumpun Musik, terus ini, terus Rumus Harindo dulu Hmm. ya, Rumus Harindo. Hmm. Sebetulnya kita mah mikirnya nggak mikirin yang lain, yang penting kita acara jalan Hmm. gitu kan. Hmm. Kan dulu mah masih jarang ya Hmm. 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 pemain, jarang penyanyi, Hmm. paling terbatas gitu. Tapi sekarang kan maaf-maaf yang tadinya ini jadi terjun gitu kan. Bukannya mau bersaing apa gimana gitu kan.
Tapi kita kembali lagi karena rezeki itu sudah ada yang menentukan. Ya, iya. Nggak apa-apa. Gitu aja. Ini kan sekarang kita nggak sedang menghujat, Iya. tapi lebih ke arahnya bagaimana ada peluang ini kayak kemarin kan beberapa acara pemerintahan yang harusnya bisa dioptimalkan, Iya. dimanfaatkan untuk mengundang yang profesi kan Iya, gitu. maaf. Hmm. Jadi polemik kan kemarin ada Oh acara iya, dari ada lah ya beberapa acara polemik ya. sampai tidak ada budget, Oh jadi iya, oh gak ada budget ya? nggak ada Oh ada, budget oh iya ya, lanjut katanya, lanjut lanjut ya. katanya Hmm. gitu katanya. Tapi nggak tahu sih ada sponsor ada apa nggak mau ini. Ya kita mah bukan ranah ke sana, nggak lah. Hmm. Cuma kita hanya bicara soal garis besar bahwasanya ketika ada memang pemerintah mengadakan event ataupun dari luar datang ke Tasikmalaya ini, ya mohon agak sedikit apa ya, mau untuk masuk ke kita karena kita pun banyak loh profesi-profesi di Kota Tasikmalaya ini yang sangat luar biasa potensinya. Kalau nggak digali ya udah. Ada ini dari pemerintah kita juga akan meningkatkan kualitas kita kan. Nah, Kalau kita tidak punya kualitas malu-malu juga kita menuntut kepada pemerintah harus gini itu. Tapi kita tidak ada kualitasnya nggak gitu. gini. Kalau secara untuk kita bicara soal penghargaan ataupun dari dedikasi kita ini udah 25 tahun loh. Udah cukup lah gitu ya. Anggaplah kita 15 sampai 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Iya. Ada yang memang sudah kawan-kawan sekeliling kita udah ada yang membawa nama harum juga sebenarnya. Iya. Nah itu artinya ya kita harapkan juga ada sedikit apa ya kalau bahasa globalnya tuh anugerah musik Indonesia. Nah, bisa nggak diciptakan di anugerah musik Kota Tasikmalaya Enggak, gitu? itu ada, sebetulnya ada itu penghargaan Gimana? untuk budaya kemarin juga kan habis Oh ini, oh ya ada. Ada tapi kita nggak tahu penghargaan dari sisi mana lah ya, segimana, oke. sampai dipertanyakan juga ada yang Hmm. itu nilainya ya menilainya gimana kita nggak tahu. Ya segi bobot penilaian kita nggak tahu lah ya. Nah artinya ya secara menyeluruh lah. Nah ini pertanyaan terakhir Bu Yul. Pertanyaan terakhir, Bu Yuli selama 25 atau anggaplah 20 sampai 25 tahun ini berkarir, mungkin kesan-kesan yang didapatnya seperti apa? Boleh ceritakan. Kesannya ya alhamdulillah yang namanya kita sebagai entertain sebagai penyanyi itu bisa dibilang public figure ya. Iya. Jadi sebetulnya tidak semua sih tapi kadang gini mereka tahu kita tidak tahu kan gitu Kena sorotan lah ya. kesannya juga alhamdulillah saya bisa mengenal banyak teman-teman silaturahmi bisa terjalin. Nah gitu Bu Yuli, anu ending kata nama mah nuhunkeun. Gitu nuhunkeun pisan karena teman-teman harus tahu ya Bu Yuli memang sedikitnya punya apa tuh padat juga dengan jobnya, tapi alhamdulillah kita bisa berketemu dengan walaupun sebenarnya saya menghubungi beliau ini udah hampir seminggu yang lalu, ya kan? Depending nggak masalah karena toh kita juga sama-sama punya kesibukan dan akhirnya Allah mentakdirkan kita bareng untuk apa tuh isi podcast di episode keempat ini. Kita lebih curhat aja. Curhat, mudah-mudahan jadi salah satu motivasi buat teman-teman ataupun regenerasi. Nanti kita ketemu lagi di episode kelima dengan talent yang nanti kita akan sampaikan. Ucap kata hatur nuhun. Saya pribadi dari Asosiasi Rumah Musik Artis Indonesia mengucapkan selamat berjuang untuk teman-teman regenerasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi bersama untuk kemajuan Kota Tasikmalaya. Salam musisi Indonesia.